Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang luar biasa nih, yang terhormat Mas Raffi Ahmad. Siapa Dudung? Waduh, Mas Denny Siap perintah. Cagur. Siap, Ini Pak. orang-orang ini anak muda tapi idola saya. Wah, kebalik lah, Ya. Pak. Kita kalau nggak ada TNI kita nggak bisa aman negara kita. Mas Raffi, idola saya itu apa? Dia energik orangnya. Udah energik, ganteng, ya luar biasa lah. bagi Lumayan saya. lah, Pak. Waktu muda banyak ceweknya, Pak. Sekarang kan udah nikah. Udah begitu. Nikah. Dia inovatifnya luar biasa. Amin, Pak. Inovatif. Siap. Mas Denny yang nggak tahan itu adalah rayuan gombal. Nah, Betul nggak? Iya, Udah iya, gitu, siap, Pak. yang kedua goyang Bang Jalinya ini. Iya. Sampai saya bisa akhirnya. tapi percuma Pak nantang pingpong kalah sama Pak Dudung. Lu malu-maluin aja lu. Ini Mas Denny, Siap. Mas Raffi. Siap. Ini kan masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Darat yang ke-77. Selamat ulang tahun. Ya, rupanya ini sudah tua sekali kita. Ya. Artinya dengan temanya bahwa TNI Angkatan Darat di hati rakyat. Saya sering sampaikan kepada seluruh prajurit, kamu harus dicintai oleh rakyat, tetapi yang lebih penting lagi kamu harus mencintai rakyatnya. Ya. Karena rakyat itu adalah ibu kandungnya TNI Angkatan Darat atau TNI. Dan pengabdian itu adalah rohnya sebetulnya. Ya, itulah saya katakan bahwa TNI Angkatan Darat dengan rakyat tidak bisa dipisahkan karena TNI Angkatan Darat berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di tahun ini kita sebagai evaluasi, sebagai refleksi di yang ke-77 ini, tentunya saya ingin nanya, kan begitu kan, kepada orang-orang top nih kan. Waduh. Pasti Mas Raffi dengan Mas Denny juga tahu gimana sih peran Babinsa, TNI Angkatan Darat di lapangan. Bahkan mungkin sekarang sudah melihat secara nyata di Cianjur. Ya. Tanpa kita bergerak cepat. Jadi Angkatan Darat itu tanpa perintah dari pimpinannya melihat situasi yang terjadi langsung bergerak dia. Itulah pengabdian, itulah kemandirian TNI Angkatan Darat dalam mengabdi kepada rakyatnya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan dan tentunya saya minta tanggapan ya dari Mas Raffi, mungkin selama ini sudah bisa melihat apa yang sudah kita lakukan. Beberapa hal yang sudah kita lakukan seperti ketahanan pangan. Jadi perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat saya awal menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Dudung, pasca COVID-19 ini berdampak kepada ekonomi. Oleh karenanya bantu masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi. Maka di situ saya bergerak cepat kepada seluruh Angkatan Darat, istilahnya mari kita turun gunung. Kita bantu rakyat dengan ketahanan pangan, menanam lahan-lahan tidur, kemudian memproduktivitaskan lahan-lahan lainnya bekerja sama dengan PTPN, dan kemudian setelah panen serahkan ke rakyat. Begitu juga Manunggal Air. Ya, Manunggal Air ada 777 titik dan bahkan di daerah banyak yang selama ini tidak pernah menyentuh air, sekarang air sudah ada di depan rumahnya masing-masing. Begitu juga saya sebagai Bapak Asus Stunting dan otomatis sampai ke bawah, sampai ke Danramil sudah kita terapkan kepada mereka. Mungkin ada tanggapan-tanggapan dari Mas Raffi selama ini yang mungkin bergaul, melihat dan bisa merasakan. Bagaimana tanggapan Mas Raffi Ahmad tentang program-program unggulan yang dilakukan oleh Angkatan Darat? Ya, kalau saya sendiri sih ngelihatnya pastinya di bawah kepemimpinan Pak Dudung yang baru ini sekarang dengan adanya juga tadi ketahanan pangan, itu sangat paling penting banget Pak Dudung, karena rakyat-rakyat ini kan
ya kalau kita ngelihat yang di bawah nih, kalau kita lihat segitiga ini yang di bawah kan yang kelaparan itu kan itu yang paling ditakuti Pak. Yang saya dengar juga kan di sini Babinsa juga bukan hanya menjaga keamanan aja Pak Denny, tapi Babinsa juga harus ngecek ini bagaimana orang yang kelaparan atau tidak, betul nggak Pak? Betul. Sampai ada yang namanya Pak Dudung bikin tuh Babinsa masuk dapur, apa Ya, tuh Pak? Betul ya Pak ya? betul. Itu keren tuh Pak Denny. Yang di dapur tuh bukan hanya ibu-ibu aja, bukan hanya orang-orang biasa, tapi bayangin Babinsa sampai ada programnya Pak Dudung nih Babinsa masuk dapur. Ya. Ini saking untuk ngeceknya orang-orang agar tidak kelaparan. Ya. Itu yang saya salut Pak. Iya. Karena orang kalau kelaparan itu kan kriminalisme kan langsung Ya, terjadi betul. itu Pak. Bisa ya apalagi kalau masyarakat yang bawah kan dia tidak akan berpikir dua kali. Betul. Ya gua nggak makan, gua mati, lebih baik gua nyuri, bisa begitu, atau lebih baik gua nyopet. Tapi dengan bayangkan aja Babinsa aja sampai turun ke dapur. Yang harusnya Babinsa menjaga keamanan ini sampai turun ke dapur, perintah dari Pak Dudung agar masyarakat di dekat-dekat Babinsa yang sedang bertugas ini nggak boleh ada yang kelaparan Pak Denny. Benar, karena Itu kan- yang keren. Di Iya. samping deteksi dini, cegah dini, temu cepat, lapor cepat yang dia lakukan, sebagai tugas pokok Babinsa, saya bilang jangan sampai ada rakyat yang hari ini tidak makan. Kamu harus tahu di Itu situ. paling penting, Jadi Pak. dia bawa makanan, bawa sayur. Dan gratis itu Pak ya. Dan gratis. Gratis. Itu hebatnya. Bener Pak, apalagi yang paling menyentuh itu saya melihat tayangannya waktu ibu-ibu bawa dirijen Pak, Ya. karena dia di pelosok itu di tempat dia tinggal air itu susah, Ya. bahkan mereka harus jalan naik turun Berkilo-kilo. gunung berkilo-kilo nembus bukit untuk dapetin air dan sama akhirnya dibuat beberapa mesin pompa di situ Pak ya, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan air hanya dengan tinggal nuang. Di situ saya ngelihat tayangannya luar biasa itu. Iya, sampai ada yang sampaikan seorang bupati Nusa Tenggara Timur Selatan bahwa Pak sejak dunia ini ada belum ada air sampai ke atas. Biasanya Mas panen itu hanya di pekarangan aja itu dia nanam jagung setahun sekali. Ini sekarang dia sudah 3 kali dan ratusan hektar sudah biasa dia tanam. Hanya dengan tangan-tangan Tuhan lah yang melalui TNI Angkatan Darat. Iya, berarti itu dipasang pipa segala macam tuh, Pompa Pak? hidran. Pompa hidran. Pompa hidran itu relatif sebetulnya nggak mahal-mahal amat. Jadi tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan alat-alat listrik, Iya. tetapi dia menggunakan hidrolik. Jadi tekanan air Oh, naik ke atas. Dan itu air masih sampai atas dan bisa untuk pertanian dan sebagainya. Tapi itu kan tadi tanggapan kita nih. Iya. Tapi kalau saya boleh tanya nih sama Pak Iya. Dudung, kita balik nanya lah. Iya. Namanya juga kita pembawa acara, kalau kita nggak nanya kan, Pak, ini kan kita anggap aja sebagai masyarakat biasa Iya. nih Pak. Apalagi kan yang paling suka deg-degan nih kan setiap kali mau ada pemilu, tahun politik ini Pak. Kan orang kan suka takut Pak. Apalagi kalau misalnya sampai terjadi seperti tahun 98 ya, amit-amit ya Pak ya. Nah ini Pak Dudung sendiri sebagai pemimpin nih Angkatan Darat, apa sih Pak yang mau dilakukan TNI agar sebentar lagi lah tahun politik ini kan, apalagi nih Sewor udah mulai ada nih Pak, ada juga wah kalau misalnya ada aja yang dimasukin sesuatu hal yang mungkin membuat rakyat jadi cemas nih Pak. Ya. Kira-kira nih biar kita lebih tenang nih Pak, gimana nih Pak Dudung? Yang jelas menghadapi tahun politik, kita sudah menentukan langkah-langkah strategis. Artinya tetap dengan tugas pokok Babinsa, deteksi dini, cegah dini, temu cepat, lapor cepat tentang perkembangan situasi. Artinya perkembangan situasi politik maupun perkembangan lainnya yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. itu, Pak. Itu yang kita tekankan, sehingga dan kita pun sudah ada langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan. Kemudian tetap saya tekankan juga kepada seluruh jajaran bahwa netralitas harus harga mati. Tidak boleh memihak manapun dan siapapun, baik kelompok maupun secara perorangan. Sehingga TNI Angkatan Darat, ya pada umumnya TNI harus berada di tengah-tengah. Iya. Ya tidak boleh mendukung, memihak, membela. Itu yang saya tekankan. Pada dasarnya Mas Rafi, kita siap untuk menghadapi itu, dan mudah-mudahan saya yakin rakyat Indonesia banyak yang lebih baik, ya, yang lebih baik, yang tidak mau bahwa bangsa ini tidak akan terpisah. Artinya bangsa ini tidak mau terjadi benturan-benturan. Saya yakin pimpinan-pimpinan kita juga berharap sama seperti itu.
Iya Pak, jadi kan kita lebih tenang lah Pak. Benar. Apalagi kan ini sebentar lagi ya, 2 tahun lagi Pak. tahun lagi. Tapi kan tahun ini kan udah mulai nih Udah Pak, mulai. digoreng-goreng, wah mulai panas. Kita kan yang kita takutkan ya siapapun yang nanti jadi presiden atau pemilihan, kita kan pengen saat pemilihannya itu berjalan Kondusif. dengan Ya. kondusif Pak. Kondusif. Itu yang kita takutkan Pak. Iya. Iya. Dan semoga ke depan juga Pak program-programnya kalau saya sih boleh berbagi pengalaman dulu saya pernah tinggal di kontrakan Pak. Ya. Terus saya pernah ngalamin kebanjiran. Nah, dulu saya pernah dibantuin bawain alat pakai perahu karet milik TNI. Sampai sekarang padahal waktu itu saya masih SMP kelas 1. Sampai sekarang saya masih inget banget dan ngerasa seneng, ngerasa bangga gitu Pak. Nah, intinya apa? Program-program atau hal-hal yang bersentuhan langsung dengan rakyat itu dia Pak yang akan yang menjadi prioritas. Itu yang saya sampaikan kepada seluruh jajaran bahwa ada 7 peritarian kasat. Yang kelima, TNI Angkatan Darat dia harus mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat, apapun kesulitannya dan harus menjadi solusi. Dan TNI Angkatan Darat harus berdampak dimanapun bertugas dan berada. Mas Denny, Siap. ini ada susu serdadu. Wah, Jadi saya dulu waktu kecil kan saya anak pejuang juga. oke. Zaman Menhan Pangapnya itu Pak M. Yusuf. Ada susu Sinta namanya. Nah, jadi dulu itu ada susu bubuk setiap prajurit itu PNS dapat. Nah, saya jadi kasat, saya buat untuk prajurit namanya susu serdadu. Ini berarti kalau minum langsung letkol atau gimana Pak? Nggak bisa, bukan begitu artinya. Ini lu bisa ya. Maaf Pak, teman saya pelawak. Ini dibuat khusus nih Pak. Wah. Dibuat khusus. Oh ini ada semuanya vitamin-vitamin. Semuanya lengkap di situ. Susu serdadu. Biar Jadilah- mereka tuh. semakin kuat. Kan gitu kan, semakin sehat. Tapi kan ini gitu. Pak, jadilah prajurit yang hebat, kuat dan penuh semangat. Ya. Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman. Tuh, ini keluarga Pak. tetap. Keluarga. Iya. Ini ada buku-buku yang dibuat. Yang pertama buku Dudung Abdurrahman membongkar operasi psikologi gerakan intoleran. Wah. Artinya Pesan apa Pak yang coba ya disampaikan pesan melalui buku saya ini? menurut ini kan waktu kejadian saya waktu Pangdam Jaya. Oke. Artinya landasannya adalah fundamentalnya adalah kebinekaan. Kemudian tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini didirikan tidak semudah membalikan telapak tangan. Sehingga jangan merasa saya paling benar, saya paling sempurna, saya paling bertakwa, saya paling beriman, orang lain itu salah. Ya, urusan agama itu adalah masing-masing perorangan. Ya, setuju Pak. Sehingga tidak menyalahkan, membenci. Nah ini toleransi beragama itu sejak dulu sudah ada. 660 tahun yang lalu antara Hindu dan Buddha itu sudah hidup berdampingan. Sementara di benua Eropa, di Amerika 660 tahun yang lalu masih ada perbudakan. Kita sudah berdampingan. Nah, ini ya nilai-nilai Pancasila ini yang betul-betul harus diterapkan. Dan ini merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia. Benar. Makanya bersatu kita tetap tegak Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, makanya Ini, saya Pak, ya, saya tuh beli bendera nggak pernah nawar Pak, karena saya tahu NKRI harga mati. ya betul. Bukan beda dong. Ini kan iya. Kalau tapi 17-an kan jual bendera. susah Pak ngomong pelawak Pak. Iya, gue beli bendera nggak pernah nawar, karena kan NKRI harga mati. Iya Udah juga bayar sih. aja. Iya juga sih Pak. Jadi kan susah nih kalau gini kan sensitif nih. Kalau nawar disangkanya pelit kan Pak gitu. Buat bendera sendiri. Nah ini satu laginya ini loper koran jadi jenderal. Wih. Wow. Karena memang saya dulu tukang koran. Beneran itu? Beneran. Wah, kirain saya gosip itu bener. Bener. Itu usia Usia masih SMP. Kan bapak saya udah meninggal. Di Bandung lu Pak Dudung Di ya? Bandung. Nah, Jadi, itu ngambilnya di Cikapundung. Cikapundung. Nganter sampai ke Ciroyom. Jauh juga Jauh itu. juga pakai sepeda. Udah gitu remnya itu pakai sendal capit bekas itu. Oh, diinjekin ke ban gitu, Pak. Diinjak itu. Tapi cita-cita Pak Dudung dari dulu pengen jadi TNI Pak. Ya. Karena ikutin pejuang Ya. ayah. Iya. Pak Dudung kan cowok dagang koran. Kenapa tukang koran kebanyakan cowok Pak? Kenapa? Karena cewek gengsi ngasih kabar duluan. Ya, bener juga Pak. Nah ini yang terakhir. Ini konsep kepemimpinan New Age, Metaverse. Artinya bahwa memimpin itu harus dengan hati, harus punya empati. Ini yang kita terapkan. Jadi mungkin Mas Rapi lihat saya di televisi, wah
Pak Dudung ini garang, Iya, ini bener. Pak Dudung ini wah pasti galak, Takut tegas. Pak saya kalau ngeliat di TV. Padahal ini super humble sebetulnya. Bener. Tapi ternyata beda Pak. Memang saat saya ketemu nih secara personal ngobrol beda ya. Kebapaannya ada, humble-nya luar biasa. Kalau di TV kan Bapak wah tegas terus Pak. Oke. Ntar ngerasain kalau main tenis meja. Saya mau main tenis lapangan. Wes, oke. Dalam waktu dekat kita kan akan melaksanakan pertandingan Sepak bola, Pak. antar artis dan perwira tinggi TNI Angkatan Saya udah Darat. siap Pak, hari Rabu Pak. Iya, Saya udah dalam siap. rangka- Lu ikut enggak? Siap, main saya ikut, Iya. Pak. Jadi caranya di mix. Jadi Iya. sama-sama, jangan diadu antara artis dengan perwira tinggi. Jangan, TNI. Pak, kita Karena kalah, perwira tinggi Pak. TNI-nya udah tua-tua masalahnya. Enggak, Pak. Tulang kita juga nggak sekuat tulang TNI Pak. Tapi setua-tuanya kan itu perwira, Pak. Minimal ototnya terlatih gitu ya. Iya. Tapi boleh Pak, berarti ini tandanya juga memang kita sebenarnya Pak sebagai masyarakat ya Pak, ya notabene kita mau ibaratnya artis, pengusaha kecil, pengusaha besar apapun itu, kita tuh senang Pak sama TNI itu yang memang image-nya TNI itu dari dulu sampai sekarang memang untuk rakyat kepada rakyat itu kental sekali Ya, Pak. ya, betul. Dimanapun sampai ke pelosok-pelosok Babinsa ada di mana-mana dan TNI itu kepada rakyat memang hangat selalu gitu Ya, Pak. ya, betul. Iya, dan ini kayak misalnya besok kegiatan main bola bareng kita sama-sama. Nah, ini pesan yang coba disampaikan juga sih bagus sih Pak. Kan orang-orang lihat oh ya, mereka menganggap kita bagian dari mereka, Iya. ikut berbaur bersama, olahraga bareng gitu. Semoga menguatkan juga ke semuanya gitu. Iya, betul. Betul. Ya. Ya harapan kita juga mudah-mudahan Pak dengan Bapak sebagai kasat di sini juga kita juga rakyat nih apapun kan merasa lebih tenang Pak. Kita meskipun kita tahu ini biar saya juga mewakili masyarakat lah. Kalau kita ngelihat Pak Dudung ini kan di TV wah memang tegas ini tapi saat ketemu senyumnya luar biasa. Jadi memang sebenarnya kepada rakyat itu TNI pasti menyatu lah chemistry-nya gitu. Benar. Di samping itu Mas Raffi, Mas Denny, kita tidak serta-merta ketahanan pangan, manunggal air, sebagai Bapak Asus Stunting, food estate dan sebagainya. Kita justru mengadakan pertandingan-pertandingan skala internasional seperti catur, Oke. kemudian esport, kemudian judo, kemudian kemarin yang membumingkan Liga Santri. Bola ya. Artinya kita juga mengajak generasi muda. Pasca COVID-19 ini kan selama ini tidak pernah kita terbuka bagaimana kegiatan-kegiatan di luar. Ini sekarang kita mengaktifkan kembali biar energik masyarakat ini sehingga betul-betul bahwa TNI itu di semua kalangan pun ada. Seperti sekarang Mas Raffi, Mas Denny dari public figure yang ya konon artinya sudah sangat terkenal. Kita pun nanti akan berolahraga dengan para artis. Kita pun masuk ke situ. Kita membaur di situ sehingga kita betul-betul bahwa kita itu TNI Angkatan Darat itu milik mereka. Betul. Karena suatu ketika dia akan mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk keselamatan rakyatnya. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Tapi dengan Pak Dudung sekarang nih bikin podcast gini juga bagus ya. Ini kan mengikuti perkembangan zaman Pak. Karena anak-anak zaman sekarang ya mungkin kan nggak, kalau zaman dulu kan ada TV ada, radio ada. Tapi TV sama radio kan kalau kita nggak nonton, kalau kita nggak denger kan kita nggak. Tapi kalau ini kan pasti Pak, entah itu besok, lusa, minggu depan misalnya, hari ini saya lagi sibuk nih nggak bisa dengerin podcastnya Pak Dudung. Bisa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, itu pasti akan dia nonton Pak. Tinggal nunggu waktunya aja sebenarnya Pak. Itu, Karena memang betul Mas Raffi. Iya. Banyak yang sudah kita lakukan baik bakti TNI, kemudian TMMD, kemudian bakti sosial. Ini selama ini banyak yang sudah kita lakukan dan sekarang buahnya sebetulnya ini sekarang kita rasakan adalah apa? Adalah stabilitas keamanan. Iya. Masyarakat nyaman bekerja dan sebagainya. Ini yang penting ya yang kita lakukan selama ini. Tapi memang izin Pak, memang terkadang karena sekarang sosial media itu kan terbuka. Iya. Kadang juga masyarakat itu pengen denger apa aja sih yang udah dilakukan oleh TNI, apa aja sih yang udah dilakukan oleh Pak Dudung, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Angkatan Darat, misalnya 3 bulan atau 6 bulan, 1 tahun belakangan ini. Kadang juga saya juga melihat kayak kemarin ada beberapa menteri yang mereportkan hasil kinerjanya mereka itu kepada presiden ya tentu, tapi kepada masyarakat pun mereka menggunakan sosial media Pak. Nah ini kita senang kan ada Pak Dudung yang mungkin besok Pak Dudung ketemu sama siapa di sini ngobrol sambil mereport apa yang sudah dikerjakan kan masyarakat itu senang Pak. Jadi
mereka sambil dengerin cerita, sambil berguyon dengan lebih santai, dengar cerita itu bagus Pak. Iya, Ini salah satunya. Ini salah satunya. Ini Pak, podcast ini makanya ini. kita. Karena kan dampak yang kita terima stabilitas keamanan nasional. Tapi kan banyak hal yang dilakukan untuk sampai ke titik Ya, itu. betul. Nah jadi masyarakat di saat mereka tahu pun, oh ternyata untuk menciptakan stabilitas yang aman itu banyak hal yang mulai dari A, B, C, O. Berarti mereka juga akan lebih merasa menghargai, senang dan tahu apa yang sudah dilakukan gitu. Dan juga sekarang kan udah zamannya transparansi Pak. Jadi misalnya ya apa agenda ataupun misalnya yang boleh, yang memang secara kode etik boleh dikasih tunjuk ke masyarakat, lebih baik dikasih tunjuk Pak, karena rakyat juga kan semakin dia tahu, banyak tahu, dia akan semakin cinta dan semakin senang gitu Pak Dodo. Oke. Siap. Terima kasih para pemirsa sekalian. Ini sudah merupakan suatu gambaran bahwa public figure kita Mas Raffi Ahmad dan Mas Denny Cagur yang kita tanya dan secara spontan beliau menyampaikan tentang kondisi masyarakat terhadap TNI Angkatan Darat. Dan ini merupakan suatu bentuk bahwa kita akan bisa mengekspos apa yang sudah kita lakukan, karena kita pun harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan itu karena uang-uang dari rakyat. Sehingga kita harus mempertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Dan kita yakini TNI Angkatan Darat akan selalu di hati rakyat dan tidak usah khawatir bahwa kami adalah garda terdepan dan benteng terakhir kalau terjadi sesuatu. Inilah mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mas Raffi atas kehadirannya. Kang Denny, nanti kita akan bertanding sepak bola maupun tenis, termasuk yang lain. Siapa Dudung? Termasuk adu nyanyi nanti kita. Boleh. Adu joget Pak, adu joget. Adu joget. Siapa Dudung? Terima kasih para pemirsa sekalian dan seluruh prajurit. Kita kedatangan tamu istimewa Mas Raffi dan Kang Denny. Mereka pada intinya selalu ada di hati rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.